Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmika dari Kesmas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Jadi yang pertama itu pengertian atau apa itu K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Biasa disingkat K3 adalah suatu upaya guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi melalui pelaksanaan K3 lingkungan kerja. Diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya yaitu PHK atau PHK. Pengertian PHK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau dalam lingkungan kerja. Pengaturan Presiden Nomor 7 pada tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja menyebutkan bahwa pengelompokan penyakit akibat kerja meliputi penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerja, faktor fisik, kimiawi, biologis, fisikologis, dan psikologis. PHK penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Kepres RI Nomor 22 Tahun 1993. WHO mengklarifikasi PHK sebagai sumber multiplikator faktor penyebabnya yaitu fisik, biologis, kimia, psikologi, dan psikologis. Macam-macam pencegahannya yaitu pencegahan primer adalah pencegahan yang paling efektif, terdiri dari hierarki kontrol yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi, pengganti, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Pencegahan sekunder yaitu adalah peraturan kesehatan diperlukan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk menghilangkan paparan zat berbahaya di bawah batas yang diizinkan dan terdapat risiko penyakit akibat kerja. Pencegahan tersier berfokus pada orang yang menderita penyakit akibat kerja. Tujuan pencegahannya tersier adalah untuk mengenalkan gejala atau komplikasi penyakit yang sudah terjadi untuk mencegah kejahatan. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan luka, penyakit akibat kerja atau PAK hingga kematian. Yang kedua yaitu dampak K3 yang mempengaruhi kecelakaan kerja, dampak lingkungan, manusia, dan peralatan. Yang ketiga yaitu pencegahan. Pencegahan ketiga atau primer yaitu pencegahan yang fokus pada langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja secara langsung. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder, yaitu untuk mengurangi dampak cedera atau kerusakan kesehatan dengan menimbulkan penggunaan alat pelindungan diri atau APD yang sesuai. Selanjutnya gizi kerja. Pengertian dan tujuan gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Faktor yang mempengaruhi tenaga gizi kerja, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pengetahuan tentang gizi, yang ketiga faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu, yang keempat faktor sadisme, yang kelima faktor-faktor lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu toksikologi industri. Pengertian awal mulanya toksikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari racun. Istilah toksikologi berarti ilmu racun. Kata toksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris toksik, beracun, dan berkombinasi dengan logos ilmu
Kata toksis sendiri berasal dari bahasa Latin toxicus atau racun, alson. Asal kata itu berasal dari Yunani kuno toksikan, yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan beracun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek toksis kenobiotik atau materi asing. Toksikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang diterapkan di industri sebagai istilah yang banyak digunakan oleh negara-negara yang memperoleh pengetahuan dari Amerika. Toksikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang amat luas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan tempat kerja. Yang kedua yaitu pencegahan. Cara pencegahan paparannya adalah gunakan alat pelindung diri atau APD. APD sangat penting bagi yang bekerja di industri manufaktur, kesehatan, energi, dan pertambangan emas skala kecil. Penggunaan APD yang terdiri atas pakaian pelindung, kacamata, masker, sarung tangan, helm, dan pelindung telinga akan mengurangi potensi paparan langsung merkuri ke tubuh. Pasalnya, pekerja bisa terpapar dari sentuhan langsung, interaksi dengan air yang terkontaminasi, dan asap pembakaran yang terhirup. Selanjutnya yaitu higiene industri. Yang pertama itu pengertian. Higiene industri adalah cabang ilmu dari K3 yang mempelajari tentang bagaimana melakukan sebuah antisipasi, rekognisi, dan pengendalian masalah lingkungan di tempat kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau segala sesuatu yang mengakibatkan penyakit. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik yaitu faktor yang ada di dalam tempat kerja yang memiliki sifat-sifat fisika seperti kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu, dan paparan zat radioaktif. Faktor-faktor ini mungkin merupakan bagian tertentu yang dihasilkan dari produksi atau residu yang tidak diinginkan. Yang kedua, faktor kimiawi. Ada banyak bahan kimia yang dapat berpengaruh terhadap tubuh karena dapat masuk ke aliran darah dan mengakibatkan keracunan. Dan ketiga, faktor biologis. Faktor biologis ini di tempat kerja sangat beragam penyebabnya. Itu penyebab paling utama dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang keempat yaitu faktor fisiologis. Alat ini di tempat kerja juga perlu diperhatikan karena kenyamanan kerja tergantung dari alat yang ada di tempat kerja. Jika alat tersebut mendukung untuk tempat kerja, maka produktivitas juga akan meningkat. Yang kelima, faktor fisiologis. Faktor psikologis berhubungan dengan keadaan di tempat kerja yang terkait dengan hubungan antara atasan dengan karyawan atau karyawan dengan sesama karyawan. Hubungan yang baik akan menciptakan suasana kerja yang baik pula. Namun, jika sebaliknya, maka akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun. Yang terakhir yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup kegiatan tersebut terdiri atas antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian potensial bahaya di tempat kerja. Promosi ketiga. Pengertian atau promosi ketiga di tempat kerja adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas. Perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan untuk tenaga kerja, kampanye ketiga, dan komunikasi yang baik. Tujuannya yaitu meningkatkan perilaku untuk bersih dan sehat di tempat kerja, turunnya angka absensi tenaga kerja, turunnya angka penyakit akibat kerja, dan lingkungan kerja membantu peningkatan gaya kerja dan hidup yang sehat. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk upaya promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, pelatihan bertujuan untuk membina sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta
melatih kesiagaan pekerja dalam menghadapi keadaan darurat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, komunikasi, yaitu penyampaian informasi kepada pihak lain sehingga pihak penerima paham maksud informasi yang disampaikan tersebut. Komunikasi ketiga ini dapat menggunakan berbagai media, baik lisan maupun tulisan, di samping menyampaikan perintah dan pengarahan dalam pelaksanaan pekerja. Komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja digunakan untuk mendorong perubahan perilaku sehingga pekerja termotivasi untuk bekerja dengan selamat. Sahab pada tahun 1997. Yang ketiga, kampanye keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam kampanye nasional keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan tujuan program kampanye ketiga yakni untuk menanamkan sekaligus meningkatkan kesadaran pengusaha, pekerja masyarakat tentang betapa pentingnya K3 sehingga diharapkan mampu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan K3. Selanjutnya sarana-sarana PKDTK. Yang pertama, poster dibuat upaya para pekerja memahami pesan terkait ketiga yang ingin disampaikan. Penempatan poster tersebut harus sesuai dengan bahaya dan risiko yang ada di area kerja. Yang kedua, stiker. Pemasangan stiker merupakan salah satu bentuk upaya promosi ketiga. Contohnya, stiker dipasang di area kerja sebagai upaya pengamanan dan keselamatan. Yang ketiga, rambu keselamatan. Safety sync atau rambu ketiga adalah salah satu cara untuk menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dari suatu aktivitas, peralatan atau area kerja tertentu. Yang pertama, warna merah digunakan untuk menunjukkan bahaya larangan. Yang kedua, warna kuning digunakan untuk menunjukkan waspada atau caution, peringatan potensi bahaya. Yang ketiga, warna hijau digunakan untuk menunjukkan emergensi atau keamanan. Rambu keselamatan ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan peralatan keselamatan, yaitu peralatan P3K dan lain. Yang keempat, warna biru digunakan untuk menunjukkan informasi keselamatan atau perhatian notice. Warna ini juga digunakan untuk menandai peralatan yang tidak boleh digunakan seperti lampu perintah pengendalian listrik. Yang keempat, spanduk berisi himbauan, peringatan serta ajakan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mengingatkan kepada para pekerja agar selalu bertindak selamat dan melakukan pekerjaan. Yang kelima, safety talk merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian edukasi kesehatan dan keselamatan kerja atau dengan disebut dengan K3. Tujuannya untuk selalu mengingatkan dan memberitahuan karyawan atau pekerja mengenai potensi bahaya di tempat kerja serta bagaimana mengendalikan bahaya tersebut. Biasanya safety talk ini disampaikan oleh supervisor atau pengawas lapangan dan umumnya dilakukan di pagi hari sebelum memulai pekerjaan. Yang keenam, baku saku. Ketiga, berisi tentang potensi-potensi bahaya keselamatan, bencana dan kesehatan yang bisa terjadi di setiap tempat kerja. Buku atau saku juga berisi peraturan-peraturan ketiga. Yang ketujuh, leaflet atau booklet, sarana publikasi singkat terbentuk selebaran kertas yang memuat informasi ketiga di sebuah perusahaan atau tempat kerja. Biasanya dibagikan kepada karyawan, tamu perusahaan atau pihak lain yang berada di lingkungan perusahaan. Yang kedelapan, safety education, penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, APD yang diwajibkan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan kerja atau disebut dengan BPJS. Pelayanan kesehatan kerja atau health service menurut Darmato Djojo Diboto pada tahun 1999 adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit,
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang kedua yaitu melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang keempat, memberi pengobatan, perawatan, dan rehabilitas bagi tenaga kerja. Selanjutnya, epidemiologi ketiga. Epidemiologi ketiga adalah cabang ilmu epidemiologi yang fokus pada studi tentang kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Tujuannya dari epidemiologi ketiga adalah yang pertama mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemahaman dan pengendalian faktor-faktor risiko yang terkait. Yang kedua, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kejadian kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan strategi pencegahan yang efektif berdasarkan bukti ilmiah. Ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup epidemiologi ketiga meliputi studi dan analisis terkait kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Epidemiologi ketiga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola, tren, serta hubungan yang menyebabkan akibat antara paparan terhadap faktor-faktor risiko tertentu dengan kejadian kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Dalam ruang lingkup epidemiologi ketiga, berbagai aspek yang dapat dikaji meliputi yang pertama, kecelakaan kerja. Epidemiologi ketiga menganalisis data terkait kecelakaan kerja termasuk jenis, frekuensi, dan faktor yang mempengaruhinya. Hal ini meliputi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan alat berat, kejadian yang jatuh, dan berbagai jenis kecelakaan lainnya yang terjadi di ruang lingkungan kerja. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Epidemiologi ketiga mempelajari kejadian penyakit yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor-faktor kerja. Ini meliputi penyakit pernapasan, gangguan muskuloskeletal, keracunan bahan kimia, infeksi terkait pekerjaan, gangguan stres, dan berbagai penyakit lainnya yang terkait dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, faktor risiko. Epidemiologi ketiga menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Ini mencakup paparan bahan kimia berbahaya, kebisingan, vibrasi, radiasi, kondisi kerja yang buruk, beban kerja yang berlebihan, faktor ergonomi, dan faktor-faktor psikososial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Yang keempat, pengendalian dan pencegahan. Epidemiologi ketiga juga berperan dalam mengembangkan strategi pengendalian dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Hal ini melibatkan pengenalan langkah-langkah pencegahan yang tepat berdasarkan temuan epidemiologi seperti pengaturan teknis, pelatihan karyawan, penggunaan alat pelindung diri, perkembangan kebijakan ketiga, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya ketiga di tempat kerja. Dengan mempelajari ruang lingkup epidemiologi ketiga, kita dapat lebih memahami faktor berkontribusi pada kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mengembangkan tindakan pencegahan efektif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi semua karyawan.